Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang sama-sama kita muliakan kedua orang calon guru penggerak angkatan 9, ada Ustazah Rina Yunita dan Ustazah Yesi Nafriyanti. Yang saya hormati para ustazah semua, dewan guru beserta staf SMP SIT dan Fikri yang selalu saya banggakan dan selalu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat, masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas di sela-sela kesibukan kita. Hari ini kita bisa kembali hadir untuk memenuhi berbagai tagihan tagihan dari pendidikan dua orang calon guru penggerak di sekolah kita, dan mudah-mudahan niat kita hari ini itu selalu diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, para ustazah semua, apresiasi yang setinggi-tingginya pada para ustazah semuanya, yang terkhusus pada dua orang calon guru penggerak yang sudah 2 bulan sudah 2 bulan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan diklat guru penggerak, calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak Jadi para ustazah sejatinya ada 6 bulan yang akan dilalui oleh Ustazah Yesi dan Ustazah Rina. Insya Allah akan berakhir di bulan April, berakhir di bulan April. Dan kita yakin dan percaya, insya Allah akan memberikan keteguhan, Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan semangat, Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahan yang ada. Tatkala kemudian kita semuanya sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, makanya selalu kemudian saya woro-woro, saya informasikan, bahkan saya japri masing-masing. Kalau di informasi di grup kan ada yang respon, ada yang respect, ada yang tidak. Tapi insya Allah dengan respon dari ustazah yang di japri, alhamdulillah ada 3 orang yang insya Allah akan ikut serta. Tapi mudah-mudahan nanti akan insya Allah akan terus bertambah di angka 11 Amin amin ya rabbal alamin. Sampai hari ini baru 3 orang Ustazah Rina yang telah mendaftar, dan saya terus memohon, mengharap pada ustazah. Jadi disinilah kemudian peran kita dalam rangka upgrading guru, dalam rangka menaikkan kapasitas kita sebagai seorang guru, baik itu di pembelajaran secara daring, di PMM ataupun juga pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah dalam rangka upgrading guru, Jadi kalau di sekolah negeri itulah nanti ada mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas sekolah, itu nanti kalau memang sudah ada rezekinya insya Allah tidak akan kemana, Itu kalau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta kayak kita, minimal untuk kita sendiri dulu, Untuk kita sendiri dulu, bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi diri kita sebagai guru, dan juga bisa mengimbaskan pada rekan, dan juga bisa mengoptimalkan satuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi maka dari itu, ustazah, mari sama-sama kemudian kita mensupport seluruh kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini, Sekali lagi, insya Allah kalau kita banyak membantu, dan suatu saat insya Allah kita juga akan dibantu. Seperti itu aja filosofinya, Jadi kalau kita sering datang, insya Allah orang lain juga akan datang, Kalau kita malas, orang lain juga akan malas, seperti itu. Jadi mari sama-sama, seyogianya hari ini bisa banyak Ustazah Rina, Ustazah Yesi. Kita maklum saja, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang sedang persiapan untuk kemah, kemudian ada yang tadi Ustazah Rina sedang mendata untuk study tour
tadi Ustazah Uci sedang buat surat permohonan ke Koramil sebagainya. Kita maklum saja dengan kesibukan kawan-kawan, ini ada yang persiapan lapangan dan sebagainya. Ada juga yang dewan juri ya kan. Nah, dewan juri di bulan bahasa, kita yakin dan percaya semua insya Allah akan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya mari sama-sama kita bersamai Ustaz-Ustazah di kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, mereview, mungkin merevisi barangkali yang sudah ada. Kalaupun belum ada redaksinya kita tambahkan, yaitu semuanya adalah untuk kebaikan kita ke depan. Ya, insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz atas penguatannya dan harapannya nanti kami mendapat tambahan agen-agen perubahan, agen-agen pendidikan di mana barangkali nanti yang kita sampaikan tentang budaya positif ini sedikit bisa memberi pencerahan atau solusi terkait permasalahan yang sudah terjadi di sekolah kita seperti itu. Baik Ustaz dan Ustazah, tanpa membuang waktu, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Yesi Novianti terkait dengan konsep dari budaya positif itu sendiri, nanti dilanjutkan oleh saya. Insya Allah waktunya tidak lama. Saya silakan kepada Ustazah Yesi. Terima kasih kepada Ustazah Rina atas waktu yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tagihan tugas kami sebagai CGP Angkatan 9 ya. Saya sendiri Yesi Novianti dan Ustazah Dina Yulita MPD. Salam beri salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqomah di jalan. Baik, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Wawan yang selalu mendukung selalu mendukung aktivitas kami sebagai CGP, baik dukungan moral dukungan fasilitas dan sebagainya. Dan terima kasih banyak kepada Ustadz-Ustazah yang sudah meluangkan waktunya, menginvestasikan waktunya untuk terlibat dalam pengalaman belajar demi terwujudnya cita-cita atau tujuan mulia, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan murid, lingkungan belajar yang berpihak kepada anak agar kita bisa menumbuhkan dan mengembangkan bakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid kita. Baik, saya mulai. Ini budaya positif ya Ustaz-Ustazah. Budaya sekolah. Kita sering mendengar tentang budaya sekolah. Mengapa budaya sekolah itu penting? Budaya sekolah itu adalah pola atau nilai-nilai, prinsip, tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Nah, kita mungkin sering melakukan hal kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan di sekolah, mungkin itu sederhana. Tapi pembiasaan itu kita lakukan secara kontinu dan terus menerus sehingga kebiasaan itu menjadi pembiasaan dan menjadi karakter bagi peserta didik atau gurunya, sehingga karakter itu menjadi suatu budaya Jadi budaya itu sesuatu yang tidak instan Ustaz-Ustazah. Jadi budaya itu didapat dalam waktu yang lama. Kalau sudah membudaya, otomatis itu akan tertanam dalam
dan sulit untuk dilepaskan karena sudah membudaya. Dan itu juga perlu dukungan dari sistem, mungkin sistemnya kita ya, sekolah-sekolah dan kita sendiri gitu ya, guru dan pendidik. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Kita lihat budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kita perhatikan Ustazah, ini itu ada kegiatan BPI ya. Kemudian sholat ya. Kita membimbing terus mengajak anak kita untuk sholat duha, zikir surat dan sebagainya. Kemudian itu adalah kegiatan Jumat pagi membaca surat Al-Kahfi ya. Seperti itu banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan budaya-budaya seperti itu bukan saja sebagai program semata, tapi itu menjadi ciri khas yang membudaya gitu, menjadi warisan sekolah SMP SIT Darul Fikri. Oke, satu saja. Kita berdiri sebentar. Biar agak enak ya, kita semangat dulu. Oke, apa semua tepuk konsentrasi atau tepuk semangat? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Ulang. Sekali lagi. Lupa tadi saya. Tepuk semangat. Oke. Ada mungkin ini ada permainan viral sebenarnya mungkin sudah tahu ya. Saya punya mungkin Ustazah sudah sering lihat di YouTube atau apa ya, mudah-mudahan tahu permainan ini. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Kayak Ustazah Sila ada senyum-senyum ini. Ini luar biasa Ustazah Sila ini. Oke. Jadi clue-nya apa Ustazah? Bumi itu bulat. Jika 10 itu 1 ya, 8 itu 2, berarti 86 berapa? 3. Oke, 3, betul? Clue-nya apa? Bumi itu bulat. Kayaknya masih ada yang bengong deh. Oke, 16 itu 1 ya. Kemudian 68 itu 3. 88 4. Oke, berarti sudah paham teman-teman? Ya, apa clue-nya? Bumi itu bulat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bumi itu bulat ya. Jadi kalau 0 itu dianggap 1. Bulatannya kita hitung 1. Sudah paham teman-teman? Oke, itu hanya permainan saja. Melatih konsentrasi kita ya. Oke, kesepakatan kelas kita hari ini satu saja. Yang pertama bisa dibaca satu saja atau ada yang ditambahkan atau cukup mengingat mengefisiensi waktu. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berpendapat, maka peserta lain mendengarkan. Kemudian berpendapat selalu persilahkan dan berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Oke? Ada yang menambahkan atau cukup? Satu saja? Cukup? Oke. Ini adalah yang akan kami sampaikan, yaitu eksplorasi konsep dari modul kami ya, modul CGP itu dari modul 1.4, yaitu konsep inti budaya positif. Jadi ya, budaya positif itu konsep intinya diantaranya adalah perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, kemudian
teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang keenam adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini nanti akan terbagi menjadi 2 sesi. Konsep inti yang pertama, kedua, dan ketiga itu nanti saya akan menyampaikannya. Dan nanti bisa yang keempat, 5, dan 6 itu Ustazah Rina yang menyampaikan terkait dengan penerapan-penerapannya ya. Seperti keyakinan kelas, kita mungkin sudah tahu semua ya. Kemarin CGP Angkatan 5 Ustazah Rina sudah berusaha membuatnya dan mengenalkan kepada kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol dan segitiga restitusi, gitu ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah anak agar anak itu bisa mandiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas ya, itu kata Ustaz Wawan ya, luar biasa sebenarnya. Walaupun mungkin awalnya kita berat untuk mengikuti CGP ini, benar-benar butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan tenaga. Karena memang terus terang Ustazah di sini kita full day gitu ya. Jadi kita membagi waktunya luar biasa gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, apalagi yang konsep inti budaya positif ini luar biasa. Ini berkaitan dengan kita ya, yang tiap hari berhadapan langsung dengan murid-murid kita ya, dengan anak murid kita yang luar biasa gitu ya, dengan keunikan dan karakternya masing-masing gitu. Nah ini wawasan ini perlu sekali gitu, agar kita bisa memberikan atau mentransfer ilmu dan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada mereka agar mereka tumbuh sesuai dengan kodrat ya alamnya dan kodrat zamannya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya materi ini, dan kami di sini berdua bukan bermaksud untuk menggurui ya Ustazah, cuman kami akan berbagi atau sharing materi gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan dari anak murid kita. Mungkin Ustazah sering ya mendengar bahwa dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa sekolah kita ini sejatinya adalah ladang gitu ya, ladang, dan murid-murid kita itu adalah bibitnya, dan kita adalah sebagai siapa Ustazah? Petaninya. Jadi petani itulah nanti yang memberlakukan bagaimana bibit ini akan tumbuh menjadi yang diinginkannya. Tapi tidak bisa mengubah kodratnya. Kalau memang yang ditanam padi, maka akan tumbuh padi dengan perlakuan-perlakuannya. Jika perlakuannya baik, maka nanti tumbuhan itu akan tumbuh menjadi baik sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kita tidak bisa memaksa anak kita. Ya, ibarat katanya kalau misalnya burung itu tidak dipaksakan bisa berenang gitu ya, dan ikan tidak bisa dipaksa untuk terbang. Baik, Ustazah, kita bahas tentang konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Oke, kita mungkin sebentar Ustazah atau ini ya, coba cari pasangan ya, A dan B, atau ada yang mau bisa mempraktekkan langsung Ustazah Rati dengan Ustazah Gita mungkin ke depan. Oke? Enggak Ustazah Rati? Oke? Ambil kertas gitu ya Ustazah. Yang orang yang pertama adalah orang yang A itu ya. Si A itu menuliskan sesuatu yang dianggap sangat penting ya, sesuatu yang terserah apa ya dituliskan yang penting bagi hidupnya. Kemudian yang B nanti bertugas untuk merayu gitu ya, bertugas untuk merayu, untuk membuka kepala tangan si A tadi. Mungkin Ustazah Sila atau Ustazah Ides bisa mempraktekkan ke depan. Siapa yang bertugas untuk mengepalkan tangan, siapa yang bertugas untuk merayu atau membuka gitu ya, supaya bisa membuka kepala tangan si A. Kertasnya ditulis berisi sesuatu yang berharga dah. Ya, apa gitu.
bagaimana cara, siapa yang A, siapa yang B? Kertasnya boleh. Siapa yang menghafal? Saudara Ides? Silakan nanti yang merayu hingga bisa terbuka gitu ya. Bagaimana trik-triknya? Atau yang lain juga Mbak Saudara Alfi dengan Saudara Hesti, Saudara Gita dan Saudara Rati mungkin ikut bermain. Siapa yang mengepalkan, siapa yang merapi. Kasih lain. Tingkatan rumah tinggi, misalnya. Oh gitu. Jadi kalau Saudara kita membiarkan terbuka ya. Oke, dibuka-buka saja. Oke, mulai 1, 2, 3. Mendahulukan saudara. Oke, pakai mic. Ayo saudara. Berharga kali ini. Jalan-jalan. Coba makan tekwan lagi. Kemarin saya udah makan tekwan sendiri. Tekwan lagi. Suatu hari ini. Soto-soto udah sama siapa ya? Iya, kita di meja mau Mbak. Dari yang lain deh. Anak aku ngaku. Doakan aja aku minta doa. Anaknya cewek, cantik, rezeki lancar, sehat, lulus CGP juga. Oke, tepuk tangan untuk Ustazah kepada kita semua. Oke, terima kasih Ustazah. Akhirnya tidak terbuka ya? Tidak terbuka ya? Kekeh gitu ya? Kalau Ustazah Gita tadi ikhsan katanya, aku kasih saja gitu ya. Aku kasih saja karena saya mau yakin dengan praktis gitu ya, akan bisa memberdayakan apa yang dipegang oleh Ustazah Gita. Oke. Kalau yang Ustazah Sila tadi, walaupun Ustazah Ida sudah merayu makan soto gitu ya, makan tekwan, tapi tetap kekeh Ustazah Sila tidak mau membuka kepalan tangannya. Oke? Kita lanjutkan nanti ya, kenapa seperti itu. Oke. Ada ini berkaitan yang kita lakukan tadi berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi selama ini mungkin kita berpandangan berbeda tentang teori kontrol. Pada dasarnya, ya silakan kita dulu. Pada dasarnya kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Walaupun mungkin kontrol itu ada gitu ya, kelihatannya mengontrol, tapi pada dasarnya kita yang menguatkan diri kita. Seperti Ustazah Sila tadi, ya, dengan luar biasa dia mempertahankan karena dia tahu kalau misalnya ini terbuka, mungkin privasinya dan yang lainnya akan diketahui oleh orang lain. Jadi dia berjuang untuk tidak membeberkan atau membukanya. Berarti dia punya kontrol. Gitu. Sementara Ustazah kita tadi dia yang baru saja gitu dibuka oleh Ustazah Rati. Mungkin itu sesuatu yang tidak secret, mungkin ilmu. Nah, ilmu aku banyak berarti ambillah ke kamu gitu kan. Rasanya seperti itu. Jadi kontrol itu tergantung pada diri kita. Ya, sungguhnya kontrol itu ada pada diri kita. Begitu Ustazah. Oke. Ini ilusi yang sering salah kita mengerti itu ya. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Kita yakin nggak Ustazah kita bisa mengontrol murid? Pada dasarnya murid itu tidak bisa kita kontrol. Ya, kelihatan aja mungkin sepertinya kita bisa mengontrol dia dalam keadaan mungkin ruangan itu tenang, disiplin, tidak ribut.
mungkin bentuk kelas saya gitu ya di kelas 9D berbeda dengan bentuk kelasnya Ustaz Soleh yang wali kelasnya. Mungkin dengan Ustaz Soleh atau Ustaz Wawan kelas 9D akan tenang dan diam, berbeda dengan kita mungkin yang masuk. Jadi pada intinya ketika terlihat terkontrol, saat itu anak murid kita memberikan kontrol dirinya kepada kita. Ternyata saat itu dia memberikan kontrol dirinya kepada kita, tapi itu sesaat. Ya, jadi dia membiarkan dirinya dikontrol karena dia punya kebutuhan, gitu. Kebutuhan mungkin ingin disayang wisatawan. Ya, kebutuhan tidak ingin dihukum, itu bentuk kontrol dia. Jadi terpenuhilah itu, makanya dia diam. Gitu. Jadi sekali lagi ya pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi atau ilusi yang kedua yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini teori ya Ustazah ya. Sebenarnya penguatan positif seperti bujukan, rayuan itu sebenarnya adalah bentuk kontrol gitu ya. Dan itu ternyata tidak efektif gitu dalam jangka waktu panjang. Mungkin iya kita ini penguatan itu ya. Penguatan positif itu kita sering ngasih reward gitu ya. Ya tapi itu tidak bertahan lama. Jadi tidak bisa memberi penguatan positif ya kepada anak didik kita. Kemudian bentuk ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apa iya Ustazah? Kita sering ngomel tuh. Kau ini ya bukan kita yang mudah-mudahan tidak kita di sini gitu ya. Karena guru itu ngomel gitu, menyalahkan murid. Jadi murid itu tersudut gitu. Apakah itu membuat karakternya jadi menguat? Apakah bisa menguatkan karakternya? Apakah tidak malah menurunkan karakter dia? Iya. Ya seperti itu. Kadang kita ngomel gitu. Kita berharap dengan omelan kita gitu ya, mereka berubah gitu. Ternyata justru itu tidak menguatkan karakter mereka, membunuh kata berhati. Nah itu psikolog tuh. Oke. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nih, mentang-mentang kita lebih dari umurnya mereka gitu, kita berhak untuk memaksa. Ya, ternyata tidak. Tergantung dengan mereka gitu ya. Kalau mereka memberikan kontrolnya sementara, mungkin saat itu kita bisa mengontrolnya. Kalau tidak, pada dasarnya masing-masing mengontrol dirinya sendiri. Oke, ini Ustazah ya, kita akan beralih ya dari miskonsepsi tadi, kita beralih dari bagaimana stimulus respon yang biasa kita pandang gitu ya, wawasan kita itu beralih ke teori kontrol. Ini teori kontrol. Yang menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa saja kita mengharapkan orang itu memiliki pandangan yang sama terhadap kita? Ya, mungkin kita melihat satu sisi. Ini saja. Ya, fokus. Mungkin orang-orang akan berbeda pandangan. Mungkin Ustazah nanti melihat tulisannya. Mungkin Ustazah kita lihat yang atap hitamnya, ya kan? Mungkin Ustazah Hesti lihat cahayanya. Pasti berbeda-beda pandangan itu. Dan kita tidak bisa menyamakan pandangan itu. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Ya, Salimatu Sadri, kata kita berusaha untuk memahami gitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering ya mengejas anak-anak yang melakukan kesalahan itu langsung, dia itu nakal gitu. Dia itu bebal gitu. Itu ya, kita beralih ke semua perilaku memiliki tujuan. Saya sangat salut dengan Ustazah kita menghadapi anak-anak sebelansia dengan berbagai karakternya. Nah, di situ mungkin ya perlakuan anak-anak kita itu mungkin memiliki tujuan, Ustazah. Mungkin dia ingin di sekolah ini ingin mendapatkan kasih sayang, mungkin di rumah dia tidak. Atau ingin merasa ingin ya aku loh begitu. Ternyata di rumah tidak diakui. Jadi mereka tuh masing-masing memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Balik lagi ya, kita beralih ke hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terkadang kita bangun diri atas keyakinan yang kita miliki.
Itu ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajar sepanjang hayat. Nah, nilai-nilai yang diyakini itu ya, itu dinamakan nilai kebajikan universal ya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau di sini kita tahu nilai-nilai kebajikan universal setiap orang Indonesia dikenal dengan, kita sama-sama tahu, profil pelajar Pancasila. Oke, kita nyanyi sebentar, Ustazah. Ustazah Mira dibantu, Ustazah Mira. Oke, sudah kita sebentar ya. Satu, satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini ya, kita membentuk murid kita ya, yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Yang pertamanya itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Materi selanjutnya, yang kedua, eksplorasi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Padat ya Ustazah. Ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari 4 ini, mana yang masih asing Ustazah? Restitusi. Nanti akan kita bahas. Oke, Ustazah. Bisa terlihat gambar di sana? Bisa. Silakan diamati, Ustazah. Itu gambar apa? Ada yang mau menyampaikan komentarnya? Ya, Ustazah. Di sana saya lihat ada kereta api yang sepertinya sedang aktif berjalan karena ada asap ya, ada asap yang membumbung, dan di sebelahnya itu ada kereta api yang berlawanan arah, dan pantai atau apa itu ya? Air. Ya. Terima kasih Ustazah Sira. Tangan Ustazah Sira. Ada yang depan tangan? Berbeda. Iya. Iya, memiliki tujuan yang berbeda. Ternyata pandangannya berbeda-beda ya. Dengan gambar yang sama, ternyata cara pandang yang berbeda. Kita lihat Ustazah, yang kereta api yang ngebul itu apa istilahnya itu? Lokomotor ya? Memiliki 2 lokomotor nggak? Iya, belakang dan depan ada lokomotornya. Iya. Iya, belakang dan depan. Terus yang satu lagi gimana Ustazah? Nggak ada lokomotornya. Jadi gimana itu pandangannya? Saudara? Yang satu lagi jalan. Yang satu ada asapnya, satu
enggak. Iya, kalau begitu cara olahraga ya yang tidak ada lokomotornya artinya dia tidak bisa bergerak. Sedangkan kalau yang lokomotornya ada dua, ini yang agak bingung. Ini mau ya ketika salah satu maju maka yang lokomotor satunya harus ngikut gitu. Kalau enggak ya akan terjadi pertentangan. Terus digerakkan. Oke, betul ya. Yang kereta api yang satu memiliki dua lokomotor. Jika suatu organisasi memiliki dua kepemimpinan, gimana Ustazah? Pasti sulit untuk berjalan kan? Ya, penggeraknya, pemimpinnya ada dua. Dia mau ke depan dulu atau ke belakang dulu. Terus yang satu lagi nggak punya lokomotor gitu, gimana dia mau bergerak? Walaupun mungkin institusi itu memiliki orang yang luar biasa gitu ya, S2-nya banyak gitu ya, mungkin cerdas gitu, tapi nggak ada yang menggerakkan, juga tidak bisa berjalan. Ya, mungkin seperti itu pandangannya. Mungkin pandangan yang lain bisa nanti diisi. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, ini sekali lagi teori ya. Jadi ini dari Dan Golden, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Oke, yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ternyata orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, kita lihat anak-anak kita datang pagi, ya, kemudian berpakaian seragam, pakai sepatu hitam. Kita nggak tahu ya motivasinya, apakah dia pengen nyaman, tidak kena hukuman, gitu ya, atau dengan nilai-nilai yang lain. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti Ustaz Wawan sebenarnya, ini dari saya sendiri gitu. Awalnya saya tidak nyaman di WA Ustaz Wawan untuk ikut guru penggerak. Itu kan motivasi awalnya saya tidak nyaman gitu. Di WA, di Japri, kemudian kalau ada acara ayo ikut CGP dan sebagainya. Jadi kan awalnya saya tidak nyaman gitu, untuk mengikuti CGP ini. Jadi motivasi awalnya seperti itu. Nah, kemudian teori atau motivasi perilaku manusia yang kedua ini lebih tinggi tingkatannya daripada motivasi yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu karena pengen imbalan saja. Ya mungkin anak-anak kita yang salah gitu ya, berpakaian rapi dia di sekolah, jilbabnya dipanjangin gitu, kaos kaki nggak lepas. Kita nggak tahu motivasinya seperti apa, nggak tahu kita di luar dia seperti apa gitu. Jadi motivasinya mungkin ini dikatakan oh ini anak solehah gitu, ya. Atau anak-anak kita mengerjakan PR gitu ya, agar dapat imbalan oh rajin gitu. Atau kita sendiri mungkin gitu, datang rajin, motivasinya apakah ini mendapatkan imbalan? Itu motivasi orang melakukan perilaku manusia. Jadi motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal, itu dari luar, bukan dari diri kita. Ya. Jadi itu motivasinya dari luar saja, gitu. Tidak akan lama. Gitu. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini adalah motivasi dari dalam. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita yakin gitu ya. Kalau kita mungkin datang tepat waktu, mengajar tepat waktu gitu ya, karena ingin dihargai gitu. Atau kita menghargai diri kita sendiri ya. Karena apa? Kita itu guru, ustaz-ustazah gitu ya, pasti dikumpul dan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi motivasinya dari dalam. Tapi memang luar biasa untuk menciptakan motivasi yang ketiga ini, luar biasa sekali gitu. Memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita udah nggak tahu lagi saya iming-iming, ingin dikatain mungkin guru yang hebat, ingin dikatain guru yang rajin gitu ya. Ya, tapi itu terlintas dari kenapa sih saya mengikuti guru CGP ini? Karena ternyata saya sadar gitu. Anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang itu berbeda perlakuannya. Ya, mungkin beda kodrat zamannya, Ustazah. Jadi bagaimana bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa menghapus kodratnya, tapi kita menebalkan lakunya menjadi lebih baik. Kita tidak bisa menghapusnya, tapi kita mengarahkan, menuntunnya menjadi lebih baik.
Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Jadi kalau udah punya motivasi intrinsik atau dari dalam, jadi anak-anak kita itu merdeka gitu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini cakap kita, kontrol diri sendiri, memerintah diri kita sendiri. Nah, ini kembali ke penghargaan. Masih banyak waktu kan saja, masih banyak. Oke, penghargaan. Ini teori lagi teori ya dari Alfikon bahwa mengontrol bahwa penghargaan maupun hukuman, perhatikan saja, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin pada awalnya saya mendengar materi ini juga agak kaget gitu. Loh, kok penghargaan itu bisa menghancurkan potensi siswa gitu? Awalnya saya kaget gitu. Karena apa? Karena saya sering melakukan ini pada kelas yang saya ajar gitu ya, pada pembelajaran yang saya lakukan. Sering memberikan reward gitu ya. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan reward gitu ya. Tidak boleh memberikan reward, tapi mungkin bentuk apresiasi dan bagaimana cara memberikan apresiasi itu. Jadi beda ya, reward dengan apresiasi. Oke, ini ada materi. Ini judulnya sebenarnya dihukum oleh penghargaan. Bayangkan saja, judulnya aja dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek mungkin efektif, bagus sih. Ya, apa penghargaan itu? Tapi tidak dengan jangka panjang. Ketika kita memberikan anak reward terus menerus, ketika melakukan sesuatu kita kasih reward terus gitu ya, kita kasih penghargaan terus, mungkin motivasi mereka untuk melakukannya bukan lagi atas dasar keyakinan gitu, tapi karena reward yang kita berikan. Itu jangka panjangnya. Ketika dia tidak dapat reward lagi, tidak dapat lagi pujian, dia tidak akan tidak nyaman, kecewa dan sebagainya. Kemudian ternyata penghargaan itu menghukum, kata saudara. Ini kan teori ya. Jadi penghargaan itu menghukum. Maksudnya apa sih gitu? Seperti yang juara 2 misalnya, ada sistem rankingan. Berarti juara 2 ini merasa terhukum karena dia tidak bisa merasakan juara 1. Itu yang juara. Bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin lo di bawah? Menurut kita lo kalau ada sistem rankingan yang di bawah gitu, dia sangat terhukum sekali gitu. Ketika yang lainnya mendapat penghargaan ya, karena apa? Walaupun mungkin anak ini dimotivasi untuk bisa matematika misalkan ya, dia tetap tidak bisa gitu. Jadi menghukum, malah memperburuk keadaan dia. Dia merasa orang yang bodoh dan tidak mampu. Ternyata menghukum bagi anak-anak yang tidak mampu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kita sering nih, kadang ayo siapa yang bisa nilai UH atau PH-nya Ustazah tambah 5. Kemarin dapat 80 kan, Ustazah tambah 10 biar 90. Akhirnya mungkin anak ini sebenarnya pintar, gitu ya. Tapi karena pengen penghargaan tadi gitu, pintar tapi dia agak lambat. Mungkin ada ya tipe anak-anak kita pintar tapi agak lambat gitu. Akhirnya karena dia pengen dapat reward gitu, dia cepat-cepat maju dan mengerjakan. Akhirnya salah. Jadi mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Efektif tadi sudah. Penghargaan merusak hubungan. Gimana? Ketika kita mungkin ngasih jempol atau kita sanjung, wah masya Allah Gita gitu ya, sudah luar biasa, sudah dapat 10. Ternyata mungkin itu merusak hubungan ini. Apalagi anak kita kan, ini Gita lagi, gitu kan? Dia saya cak ada yang lain lagi, Gita terus. Kan merusak hubungan jadinya Ustazah. Ternyata seperti itu gitu anak-anak gitu ya. Atau misalnya dikasih lewat di api gitu, ye aku dapet, kamu enggak, kan sebenarnya kan merusak hubungan seperti itu. Oke, tapi kalau kita aku dapet, ya kan? Nah seperti itu. Itu kok buat. Oke, penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya ada proyek nih, ya, ada proyek gitu. Harusnya proyek ini dikerjakan 1 minggu. Ternyata kita tuh kadang gitu ya, untuk memacu anak kita tanpa sadar, siapa yang bisa mengerjakan kurang dari seminggu atau 4 hari akan Ustazah kasih
Akhirnya anak-anak berlomba untuk cepat mengumpulkan. Ternyata ya kualitasnya kita tahu kalau cepat dilaksanakan mungkin ya akan berkurang. Jadi dikompetisikan. Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Terkadang anak-anak kita tuh begini. Coba siapa yang bisa seperti ustazah, buat yang seperti ustazah atau bisa menerangkan seperti ustazah, akan ustazah kasih reward. Akhirnya kan mematikan kreativitas. Dia hanya pengennya berusaha seperti apa yang ustazah contohkan tadi atau inginkan tadi. Jadi lepas kreativitasnya seperti itu. Jadi seperti itu ustazah. Jadi penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mengurangi motivasi yang ada dalam diri karena kita ingin mendapatkan reward. Boleh ustazah memberikan reward kepada anak tadi ya, tapi dalam bentuk apresiasi. Dan apresiasi ini ada langkahnya. Nih, jadi ada bentuk kebajikan namanya apresiasi. Mungkin dengan cara, tadi kamu bagus loh, udah nolong si Aji gitu. Tapi mungkin kita pribadi gitu. Ini untuk kamu rewardnya. Kan itu boleh. Kemudian mungkin secara khusus atau semua murid. Kan sekarang ada banyak yang satu saja di sekolah-sekolah itu. Oh, semua anak di kelasnya dapat bintang waktu kenaikan kelas. Jadi nggak ada lagi juara 1, juara 2, juara 3. Oh ini bintang fikih misalnya. Misalnya ini bintang bahasa Arab kayak gitu. Oh ini bintang IPA gitu ya. Atau ini bintang infak gitu. Oh ini bintang salat tahajud gitu. Jadi semua anak itu mendapatkan reward yang sama. Jadi seperti itu. Dan konsisten, fokus pada proses. Masih banyak saudara. Tadi penghargaan saudara-saudari Naya. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Oke. Saya punya pertanyaan pematik ini. Ada kertas ya, langsung saja ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat Ustaz setuju dengan pernyataan ini? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju. Semua tidak setuju. Kenapa saudara ini? Yang bukan. Kalau menurut kami, ketika anak itu melakukan kesalahan lalu dia dihukum, dia merasa bahwa dia tidak akan mampu melakukan hal itu lagi. Tapi ketika dia salah, bukan hukum, tapi kita bantu dia untuk memperbaiki kesalahannya itu. Jadi tidak. Kalau menghukum malah membuat dia malah lagi yang Tes. Oke. Ternyata seperti itu ya. Ada yang berpandangan lain? Ada yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sepakat tidak setuju? Setelah kita? Tadi sih. Oke. Sepakat ya? Tidak setuju ya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena anak kita itu punya hati gitu ya. Karena kalau hukuman itu kadang kita secara verbal dan fisik gitu ya, itu akan menyakiti waktu, ya, menyakiti dalam waktu yang lama. Oke, yang kedua, apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Apakah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Gak nyambung betul saudara. Gak ada korelasinya antara dia dihukum ya membaca, membersihkan halaman dengan disiplin. Gak ada hubungannya. Gak ada korelasinya. Memang mungkin ruangan kita bersih, kemudian mungkin taman kita jadi halaman jadi bersih. Tapi bagaimana dengan anak itu? Ketika mungkin dia dihukum di perpus, dia merasa ketika dia masuk ke perpus, wah kayak merasa dihukum seperti itu. Ada efeknya bagi mereka. Kemudian, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak?
Tadi sudah dibahas Ustazah ya, dengan bentuk apresiasi. Oke. Belum ya? Nanti jam berapa sih? Setengah 11. Meski ada sebenarnya belum ngomong, tapi masih banyak. Oke, lanjut ya. Ini hukuman saya agak skip sedikit ya. Beda hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, ya. Kemudian bersifat satu arah, hanya guru saja yang memberikan aturan seperti ya, kamu kamu dan sebagainya seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, dan hukuman itu saya sampaikan tadi itu menyakitkan bagi anak kita. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada kesepakatannya, gitu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyamannya tapi dalam waktu sebentar, ya tidak lama. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya. Guru itu memonitor setelah mungkin dia melakukan kesalahan, kita monitoring gitu. Apa konsekuensinya tadi? Kita lihat kita monitor apa konsekuensi yang didapatkan dia tadi. Jadi tidak kita lepaskan. Gitu. Ketika mungkin disuruh dia tidak istirahat, ya kita kontrol. Ketika tidak istirahat dia tidak istirahat. Mungkin melakukan konsekuensi yang dia dapatkan. Kemudian restitusi ini nanti akan dibahas oleh Ustazah Rina, ya. Karena waktu terbatas, ini nanti dibahas oleh Ustazah Rina bagaimana peserta didik bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan menemukan solusi atas permasalahannya. Ini langkah yang lebih baik, ya. Sementara kayak hukuman itu identitas gagal ya gitu ya Ustazah, motivasinya dari eksternal. Sementara konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses gitu. Itu nggak usah dibaca ya. Lihat Ustazah Rina di hukuman tadi, restitusi. Oke, terakhir kita coba Ustazah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya menghukum dengan tingkat kesalahannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensinya adalah menggantikan kertasnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Ini tadi ya satu saja. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi karena dia pelajaran PDOK. Karena mungkin dia terlambat tidak melakukan pemanasan, makanya dikasih mengelilingi lapangan basket. Itu sebuah bentuk konsekuensi. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Ustazah Rina. Kepada Ustazah Rina dipersilakan. Baik, Ustazah masih semangat? Masih semangat? Waduh, biar saya jadi semangat. Oke, terima kasih kepada Ustazah Yesi tadi terkait dengan teori, teorinya. Tapi yang bagian saya itu bagian terus aku harus gimana? Terus kudu piye? Prakteknya gimana sih gitu lah seperti itu. Yang biar semangat berdiri dulu dong Ustazah. Kita bergerak sebentar. Sedikit peregangan. Goyang-goyang bentar. Kita akan ini ada. Silakan ikuti penjelasannya.
tenang dulu, Ustazah. Oke. Oke. Mari saya. Oke. Saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Yesi terkait dengan teori-teori budaya positif. Nah, jatah saya, oke, ini sedikit mengingatkan kembali ada hadis mendidik anak sesuai dengan zamannya. Tidak ada satupun yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak mulia. Dan Ki Hajar Dewantara juga menegaskan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada intinya kita tidak boleh diam saja melihat hal-hal yang nggak baik di sekitar kita ini gitu. Apapun hasilnya, yang penting kita bergerak, kita coba. Nah, inti dari budaya positif itu seperti itu. Nah, ini akan saya sharingkan kepada teman-teman terkait keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, kita awali dari yang keyakinan kelas. Nah, hubungannya apa dengan disiplin positif? Agar kita dapat memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai universal di balik peraturan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar peraturan yang dibuat, tapi memaknai dari peraturan tersebut apa sih sebenarnya nilai kebaikan dari peraturan tersebut, seperti itu. Diawali dari sebuah pertanyaan, mengapa kalau kita naik motor kita harus pakai helm? Ya. Demi keselamatan. Ada lagi? Saudara-saudara, agar apa? Supaya tidak takut polisi. Ya. Ada lagi alasannya? Alasan mengapa kita pakai helm setiap hari? Biar nggak kena debu, biar nggak ditilang, biar untuk keselamatan. Oke. Agar tidak ditilang dan ya ada dua intinya. Nah, bedanya apa dengan jawaban ini agar tidak ditilang dan agar aman dan selamat tadi? Ternyata dari tujuan itu tuh membedakan, ada hal yang berbeda. Kalau agar tidak ditilang, itulah yang disebut dengan peraturan. Kita menganggap itu biar nggak ditilang. Tapi ketika kita sudah bisa memaknai agar biar selamat, biar aman, artinya kan itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Ada motivasi di dalam diri. Dan inilah yang disebut dengan keyakinan. Makanya di sekolah sudah mulai diterapkan yang namanya keyakinan sekolah atau penerapan sekolah, bukan lagi yang namanya peraturan sekolah. Agar apa? Harapannya kita ini bisa membimbing anak-anak, meluruskan anak-anak bahwa peraturan ini yang sebenarnya memang peraturan ya. Peraturan ini kita geser paradigmanya menjadi sebuah kesepakatan atau peraturan yang ada maknanya, ada nilainya yang selama ini sebenarnya sudah kita yakini seperti itu. Nilai-nilai universal itu ada banyak sekali. Ada rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain. Jadi intinya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah usaha untuk memaknai sebuah peraturan. Jadi mengapa kata peraturan itu berangsur dihilangkan? Ini contoh dari peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan. Nah, dari peraturan ini nilai keyakinannya apa sih? Tanggung jawab. Ini contoh-contohnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya nilai keyakinannya apa? Menghargai atau menghormati orang lain, seperti itu. Dan seterusnya. Dilarang melakukan kekerasan.
keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Artinya setiap peraturan itu ada nilainya di balik itu, begitu. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana sih kalau kita tuh menyusun keyakinan itu seperti apa di kelas, keyakinan kelas, terutama khususnya mungkin wali kelas, atau kita membuat kesepakatan untuk pelajaran tertentu. Kita yang pertama kita bisa menguraikan, mendaftar ada beberapa kalimat seperti ini. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Atau ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Atau kita buat menjadi kalimat seperti ini. Ada nilainya, ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita buat seperti itu kalimatnya. Jadi bukan dilarang makan di kelas, dilarang. Nah, itu udah mulai dihilangkan. Nah, kita akan sedikit melakukan simulasi agar nantinya wali kelas atau kita nanti bisa membuat peraturan kelas ini bersama anak-anak di kelas seperti itu. Sekarang saya anggap Ustazah Hidapan ini adalah muridnya. Jadi saya akan meminta Ustazah ini untuk mengusulkan peraturan di dalam kelas. Contohnya apa Ustazah? 3 saja. Stop bullying, dilarang membuli teman, seperti itu ya. Oke, ini nanti maksud saya ketik di sini. Dilarang di sini ya. Dilarang membuli teman. Nah, kemudian apa lagi Ustazah? Oke, membuang sampah pada temannya. Satu lagi. Jangan tidur di kelas. Ada 3 Ustazah. Jangan tidur di kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, setelah kita sudah mengumpulkan curah pendapat dari anak-anak di kelas, ada banyak, misalnya ada 20 item misalnya. Kita jika ada kalimat dilarang, tidak boleh dan lain-lain, kita harus mengubahnya dulu ke kalimat positif. Ada karena yang namanya keyakinan itu kalimatnya positif. Nah, dilarang bullying, kalimat positifnya kira-kira gimana Ustazah? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Nah, ini kita juga tanyakan ke anak-anak. Kira-kira kata dilarang kalau dihilangkan itu jadi apa ya kalimatnya? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah positif ya? Sudah positif. Jangan tidur di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Yang ada hubungannya lah dengan tidak tidur di kelas. Oke, boleh. Fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran. Jadi nggak tidur ya. Oke. Sekarang kita geser ke nilai. Saya tuh agak gimana gitu ngomongnya kebajikan itu kayak salah. Nilai universal ya. Nilai universalnya atau keyakinannya saling menyayangi. Saling menyayangi nilai itu sudah nilai kebajikan ya. Iya, menghargai boleh. Tulis bisa. Nilainya adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, nilai kebaikannya apa? Menjaga kebersihan. Kemudian fokus pada pembelajaran. Kedisiplinan, ya. Kedisiplinan. Nah, setelah kita merincikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinannya, baru kita buat dalam sebuah kalimat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk, nah ini baru kita masukkan nilainya, menghargai orang lain, menjaga kebersihan dan disiplin di dalam kelas. Nah, misalnya seperti itu. Mudah ya, Ustazah ya, dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
Dan ini kalau dibuat dalam sebuah kalimat panjang. Kalau misalnya mau pendek-pendek seperti ini tadi, ada juga selalu menghargai orang lain, poin yang pertama. Poin yang kedua, selalu menjaga kebersihan, itu juga boleh. Gitu. Bisa dipahami ya Ustaz terkait dengan bagaimana membuat keyakinan kelas. Aman? Aman Ustaz? Aman. Semoga ini segera diterapkan. Ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Hubungannya apa dengan disiplin positif? Ketika seseorang melakukan sesuatu, itu ada tujuan di balik perilaku tersebut. Pun juga murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oke? Nah, kita kembali ke anak-anak kita. Ini kasus yang beberapa yang kemarin masih hangat lah banyak, dan kebetulan inilah yang ada di HP saya. Ini gitu sih. Ini sudah lama. Ada seorang anak ya, ini anak kita, anak saya gitu. Dia berpose aneh dan minta difoto. Kata dia ada foto. Pakai topi apa? Pot. Nah ini juga sudah jadi sini. Adin ya. Adin ini mainan tembak-tembakan walau padahal lagi belajar dan udah dipindahin di depan ustazah, tetap aja nggak mau konsentrasi. Nah ini saya yang nangkap karena hari Kamis itu saya sering patroli sampai ke depan gitu. Nah tertangkaplah ada anak yang jajan dari puasa, jadi biasanya jajannya saya sita, kemudian sorenya saya kembalikan gitu. Dan ini nih, pada Ustazah Mira nangis, dibully Cahyo Abdillah Nadif dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya, apa alasan mereka melakukan hal-hal di bawah ini, hal-hal tersebut? Yang ini, siapa namanya? Bidan. Kira-kira alasannya apa? Kebutuhan. Alasannya apa? Caper. Caper. Kalau ini, si Afif, alasannya apa ya? Bosan bisa jadi di kelas. Lapar, jelas kalau dari kami lapar. Yang ini, yang kita lihat bukan anaknya ini, tapi nama-nama di bawah yang membuli ya. Pelakunya ini kira-kira alasannya apa? Biasanya iseng ya, main-main. Ya, menunjukkan eksistensi atau penguasaannya dia di sekolah seperti itu, sebagai jagoan. Iya. Inilah realitas kalau kita. Nah, ternyata Ustazah ada 5 kebutuhan dasar yang seharusnya itu terpenuhi seperti itu. Ada belonging, power, freedom, and fun. Satu lagi survival. Apa itu? Belonging itu kasih sayang. Ustazah butuh kasih sayang. Butuh ya, anak-anak juga butuh kasih sayang. Semua usia kita butuh kasih sayang. Kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, ini kita butuh semua. Jadi pertanyaannya lagi kembali ke anak-anak yang tadi, kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan si Bidan? Kasih sayang kayaknya. Kurang kasih sayang. Nah, kalau si Abi itu butuh apa sebenarnya? Fun ya, itu kenangan yang bosan ya. Kalau siapa kemana-mana gitu ya? Irfan. Iya, ini diajak kemarin itu ya, Irfan. Nah, dia butuh apa? Butuh ya, bertahan hidup karena takut nanti saya mati sana kalau nggak makan. Kadang-kadang ada juga. Nah, kalau yang itu tadi dia butuh eksistensi, power. Iya. Artinya sebenarnya ketika kita telah lebih dalam, kita itu paham bahwa anak-anak tersebut itu inilah yang dibutuhkan. Ya. Kalau dunia berarti tanggung jawab Allah. Ini sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak tersebut gitu.
mau nggak mau kita butuh perhatian, ya mau nggak mau kita perhatikan. PDKT kita aku caper apa itu udah biarkan aja. Kita nggak bisa seperti itu karena kita guru. Iya kan Ustazah? Kita kan nggak bisa tinggal diam aja karena mau nggak mau ya itu nggak bisa kita diamkan begitu saja gitu. Nggak mungkin, kita harus melakukan sesuatu. Apa sesuatunya? Ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kasih sayang, ya kita membangun hubungan atau kepercayaan atau keintiman dengan anak tersebut sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka merasa disayang seperti itu. Seperti kalau Ustazah siapa sih? Wiwi, Ustazah Wiwi cerita tentang Didan ini Ustazah atau Ustazah Rati deh ketika contohnya sharing itu, anak ini mau kok ketika diajak ngobrol, mereka ngobrol, dia curhat. Artinya apa? Ketika kita melakukan pendekatan, anak ini jadi terbuka. Artinya kebutuhan dasarnya mulai terpenuhi. Walaupun sebenarnya yang namanya kasih sayang itu kebutuhan dasar ini harusnya sudah terpenuhi di rumah ya. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan itu. Kita menerima ya seperti inilah anak-anak kita dengan berbagai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kalau penguasaan, ini anak saya mau contohnya 2 aja. Kalau penguasaan, caranya gimana? Kita bisa melibatkan anak tersebut terhadap pencapaian yang bisa dia capai. Jadi bukan pemaksaan, ayo coba, cahyo maju ke jalan, itu pemaksaan. Tapi ketika kita memberikan dia pelibatan sesuatu yang dia bisa, cahyo bantu tadi nyambung, pasti senang dia. Nah artinya seperti itu. Artinya dia merasa meskipun dia menyadari sebenarnya saya ini anak-anak, kok ada ustaz itu masih percaya sama saya. Harapannya nanti ya berangsur lah jadi anak-anak yang lebih baik. Kalau kesenangan kira-kira gimana Ustazah solusinya? Gimana? Pilih. Kalau kesenangan gimana ini? Optim class salah satunya ya. Optim class. Itu apa lagi kalau nggak optim class? Pembelajarannya artinya ya mau nggak mau kita membuat pembelajaran yang betul ya itu termasuk memenuhi kebutuhan kesenangan juga. Kita pun juga senang ya sudah kita mau gimana ya. Udah kawan aja saya majuin jadwal karena saking pengennya ikut. Ya artinya kita semua butuh itu. Kalau bertahan hidup ya makan. Kalau puasa gimana ya artinya kita ajak ngobrol. Ketika hari ini hari puasa nak, caranya gimana? Ya sarapan. Biar nggak lapar sama nggak pingsan jalannya. Padahal orang nggak nangis. Nah kita beri penguatan, dan lain-lain. Nah lanjut ke posisi kontrol guru, melanjutkan yang tadi. Untuk apa? Hubungannya dengan disiplin positif, kita meninjau ulang penerapan disiplin positif kita itu berdasarkan posisi kontrol yang kita gunakan itu bagaimana. Ustazah, kita refleksi diri. Kira-kira sering nggak mengucapkan kalimat ini? Patuhi aturan sekolah atau di kelas ini Ustazah yang ajar. Kalau nggak mau, kalau nggak mau, kamu saja keluar dari kelas ini. Jangan seperti itu. Salah terus ya Allah. Atau tahu kan lagi kamu lagi yang pelan. Sering nggak Ustazah? Dengan nada kesal, nada tinggi, dan saya pun juga masih. Saya pun masih seperti ini. Ini adalah posisi kontrol yang pertama. Ketika kita menghadapi anak, menunjuk anak dengan mengungkapkan kesalahan dia, seperti itu. Saya masih juga seperti itu. Susah soalnya untuk iya, karena yang masih negatif itu butuh diluapkan ya. Ya. Kemudian hasilnya apa kira-kira? Nah, hasilnya ini masalahnya itu di sini. Kemungkinan anak itu akan marah, dendam, atau bersifat agresif. Jadi dia malah jadi membenci saya. Dan itu jadi benci sama saya gara-gara waktu di ruang terbuka, di ruang banyak orang, saya mengungkapkan kesalahan dan ini kenapa sih tidak belajar dari kesalahan? Akhirnya ya panjang gitu. Ya. Atau yang ini
melakukan ribut yang luar biasa, mengejek kawan-kawannya yang bertugas. Makanya saya kasih hukuman sebenarnya, konsekuensi. Saya kasih konsekuensi untuk kelas 8D upacara itu tugasnya 3 kali, karena mereka sangat tidak tidak beretika, saya bilang. Karena upacara itu kan ada aturannya ya. Ini saya marah loh. Ketika saya jadi pembina upacara saya marah, dan saya kecewa sama kalian. Ini pertama kalinya dalam sejarah upacara seporak-poranda ini, begitu. Atau ini berapa kali sih saudara bilang, Rafael, kamu gak usah jualan akun. Dia jualan akun tapi uangnya dibayar, akunnya nggak dikasih. Wah, itu masalah saya juga. Ini kok kayaknya saya ya. Atau gimana coba kalau ibu sampai tahu mengenai masalah ini? Gitu. Ini senjata yang saya katakan orang tua. Ternyata ini adalah posisi kontrol yang kedua. Karena kita menggunakan nada yang melas, sedih dengan bahasa kita deketin anak. Ayo lah, kasih ibu di rumah. Itu adalah posisi kontrol kita yang kedua dalam menerapkan budaya positif. Akibatnya apa? Si anak ini jadi merasa buruk terhadap dirinya, kemudian dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Itu katanya yang ada di dulu. Ini teori. Kemudian ini lagi, mungkin kita juga sering ya kayak gini ya. Ayolah anak, bagus saja, belajar dulu ya. Nggak ingat ustazah selama ini belain kamu. Atau ya sudah, hari ini nggak apa-apa, aku besok jangan lagi ya. Ternyata ini juga dengan ada akrab dengan teman, kayak teman dengan akrab dengan anak, sehingga anak-anak menjadi oke, aman, jangan ini sama saja. Hasilnya muridnya akan senang sekali dengan guru tersebut. Itu positifnya. Negatifnya, ketika ustazah yang lain yang ngomong beda lagi pelakuannya. Jadi anak itu akan menurut hanya kepada ustadz Faiz misalnya yang sangat dekat sama anak. Tapi ketika sama kita ya mereka melawan lagi. Betul sekali. Ya, dan ini kita anggap sebagai posisi kontrol terbaik, menjadi teman. Kita tuh harus akrab sama anak. Tapi ternyata ada dampak negatifnya juga seperti itu. Nggak ada game sama anak itu juga ada dampak negatifnya. Nah, kalau yang ini biasanya sudah minat. Coba peraturannya apa di sekolah ini? Nggak boleh terlalu salah. Apa yang kamu lakukan? Dia ada suaranya terkata dengan bahasa formal. Nah, ayo ingat nggak sanksi konsekuensinya apa kalau terlambat seperti itu? Ini adalah posisi kontrol yang keempat. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang telah dilanggar dan guru tidak menunjukkan emosi. Ini artinya pada level posisi kontrol guru itu sudah bisa mengontrol emosi. Wah, mengalir di pahala ketika bisa mengontrol emosi. Enggak marah yang berlebih-lebihan lagi seperti itu. Nah, ini posisi kontrol yang kelima, yang terakhir. Coba masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ya, ini arahnya kelas BK banget nih. Anaknya dipanggil. Ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Keyakinan sekolah itu apa? Kita ingatkan kembali. Makanya penting tadi membuat keyakinan kelas agar kita bisa menanyakannya kembali. Kalau udah yakin nggak dengan keyakinan kelas tersebut? Kalau dia ribut jangan, yakin nggak? Yakin nggak? Kalau yakin kira-kira bersedia nggak memperbaikinya? Terus rencananya gimana? Jadi di sini ada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan kita mendekat kemudian. Nah, di posisi kontrol yang kelima ini, guru itu
baru atau kembali memotivasi agar kita sebagai guru itu tidak bisa diam saja, kayak gitu, tidak bisa hanya ngajar saja. Mau nggak mau ya, karena kita guru ya kita akan membentuk juga karakter anak. Yang penting kita berusaha saja. Yang penting kita bergerak. Hasilnya seperti apa? Itu belakangan, nanti urusan belakangan. Yang penting ketika ada sesuatu yang menurut kita itu melanggar nilai-nilai kebaikan, kita harus berusaha dengan sepenuh hati untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Baik Ustaz dan Ustazah, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dan Ustazah. Amin. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.